Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Semoga di pagi hari ini kita semua berada dalam sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Firman Tuhan untuk hari ini Senin 27 Juni 2022 tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup kita sebelum ditebus oleh Kristus itu ibarat seseorang tawanan yang akan divonis hukuman mati dan hanya menunggu waktu pengeksekusiannya kapan dia dihukum mati. Seperti itulah kehidupan kita manusia ketika kita masih hidup dalam dosa, hidup dalam kesia-siaan, hidup tidak percaya, hidup tidak beriman kepada Allah dan kepada Kristus. Sesungguhnya kita ini sama seperti seorang tawanan yang harus dihukum mati. Tidak ada yang bisa kita andalkan untuk melepaskan diri kita, untuk menebus kita dari hukum dosa itu, dari balik jeruji besi, dari waktu yang akan menentukan kita kapan kita akan dijatuhi hukuman mati dan kebinasaan. Apabila kita menyadari itu, keberadaan diri kita yang seharusnya sudah harus dihukum mati dan binasa, betapa ngerinya kondisi kita seandainya Kristus tidak mau memberikan dirinya, memberikan tubuhnya menjadi korban pendamaian, menjadi korban penebusan kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan dan dari hukum dosa yang telah menguasai kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kabar baik hari ini, meneguhkan dan menyemangati kita bahwa ternyata Kristus telah menebus kita dari dosa dan maut. Kristus telah menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia, yaitu hidup yang tidak mengenal Allah, hidup yang tidak percaya kepada Allah, hidup yang tidak taat kepada Allah, hidup yang seharusnya sudah berada di dalam maut dan kebinasaan. Kristus menebus itu hanya dengan satu cara, yaitu memberikan dirinya dan tubuhnya, memberikan darahnya dan nyawanya menjadi korban penebusan kita. Kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita dibebaskan dari cara hidup yang sia-sia. Tetapi pembebasan kita itu hanya dengan darah Kristus, bukan dengan emas dan perak yang begitu mahal harganya dan nilainya. Bila emas dan perak itu yang kita tahu itu begitu mahal dan begitu bernilai, tetapi itu masih bisa diakumulasi berapa harga dan nilainya. Tetapi darah Kristus dan nyawa Kristus yang telah menebus kita itu jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai dari emas dan perak. Dan dia tidak akan pernah bisa terakumulasi. Berapa harganya, berapa nilainya, jauh dari apa yang paling berharga yang kita miliki. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita menyadari bahwa apapun yang kita miliki, katakanlah seperti emas atau perak dalam ayat ini sebagai barang yang mahal yang kita kenal menurut ukuran dunia, ternyata itu tidak akan pernah bisa untuk menebus kita, membayar hutang-hutang dosa kita, untuk menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hukum dosa dan maut dan kesia-siaan itu. Sehingga dengan firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita renungkan hari ini, hendaknya kita semakin mengasihi Dia,
semakin mengasihi Allah, semakin mengasihi Kristus. Ternyata dia memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya untuk menebus hidup kita, menebus diri kita. Kita semakin mengasihi dia dengan cara hidup yang terus berperilaku, berbuat sesuai yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan telah menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia, yaitu hidup yang jauh dari Tuhan, hidup yang tidak mengenal Tuhan, hidup yang tidak percaya, yang tidak mau taat kepada Tuhan, hidup yang dipenuhi oleh kuasa dosa dan maut. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kami andalkan untuk menebus dan membebaskan diri kami dari hutang dosa dan maut itu. Kami laksana seorang tawanan yang akan dijatuhi dan divonis hukuman mati karena dosa-dosa kami. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Darah Kristus telah menebus kami dari cara hidup yang sia-sia, dari hutang dosa dan maut. Kami dibenarkan, kami diselamatkan, kami menjadi anak-anak Allah. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan memimpin hidup kami, dan kami semakin menyadari di dalam hati, pikiran, dan segala tindak perbuatan kami betapa hidup kami sangat berharga di hadapan Tuhan ketika Tuhan sudah memateraikan kami dengan darah, menebus kami dari segala hutang dosa dan maut yang telah menimpa kehidupan kami. Kami mau hidup baru dalam tuntunan Tuhan, hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan dengan segala perbuatan, pikiran, perkataan, dan apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan juga bermurah hati senantiasa kepada kami, juga kepada saudara-saudara kami yang telah mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Secara khusus untuk hari ini, di mana kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan senantiasa membimbing, mengajar, dan menuntun kami ke padang rumput hijau yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Cukupkan setiap apa yang kami butuhkan hari ini dari kemurahan dan kasih Tuhan. Berkati kami dalam melakukan aktivitas kami, biarlah semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Paras.